Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu tentang sintaksis Al-Qur'an atau nahwu Al-Qur'an. Oke, pertama perkenalkan, saya Melani Fadilah dan rekan saya Hanifah Yakaranisa, Ragil Prakosa Mahardika, dan Muhammad As'ad Mutadi. Langsung saja, di sini kita akan membahas tentang pengertian sintaksis itu sendiri. Nah, kajian sintaksis dipandangkan dengan ilmu nahwu dalam tata bahasa Arab. Menurut Yusuf Al-Hammadi, rekannya, bahwa ilmu nahwu adalah qawaidu ya'rifu biha nazamu takwinul jumlatu fil lughatil arabiyyah wajifatul kalimatu fiha wa dabtu au akhiruhu. Aturan pembentukan kalimat, fungsi, kaidah-kaidah untuk mengetahui aturan dalam kalimat, dan baris akhir dalam bahasa Arab. Ilmu nahwu inilah yang mencakup pembahasan tentang i'rab seperti yang dimaksud Al-Hashimi, bahwa i'rab adalah ya'malu lafzu au taqdiran bisababi taghayyurul awamilu ma yataghayyaru akhiruhu. Penekanan i'rab di sini hanya mencakup tentang perubahan yang terjadi pada akhir kata. Perubahan dapat berbentuk perubahan harokat atau baris, dan dapat pula berbentuk perubahan dengan menambah huruf atau mengurangi huruf pada akhir sebuah kata. Selanjutnya, contohnya surah Al-Baqarah ayat 7 yang berbunyi khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatu wa lahum adzabun adzim, yang artinya Allah telah mengunci hati pendengaran mereka, penglihatan mereka yang tertutup, dengan mereka akan mendapat azab yang berat. Dan juga terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 9. Untuk Al-Baqarah ayat 7 ini, kata Allah ini berfungsi menjadi fa'il, dan sedangkan Al-Baqarah ayat 9, kata Allah ini menjadi maf'ul. Kemudian dhamir atau kata ganti dalam sintaksis Al-Quran. Dhamir merujuk pada kata ganti dalam bahasa Arab. Dhamir berfungsi untuk menggantikan atau mewakili penyebutan suatu atau seseorang, serta untuk meringkas pembicaraan dan menghindari pengulangan kata yang sama. Dhamir juga merupakan isim ma'rifah yang mabni, artinya tidak mengalami perubahan pada akhirannya, baik dalam bentuk rafa, nasab maupun jar. Kemudian di sini ada macam dhamir, yaitu ada dhamir munfasil, dhamir mutasil, dhamir muzakkar dan muannas, dhamir mutasil, dhamir mustatir. Yang selanjutnya isim nakirah dan isim ma'rifat yang akan dilanjutkan oleh saudara kita Ragil Prakosa. Baik, selanjutnya yaitu isim nakirah dan isim ma'rifat. Isim nakirah adalah kata benda yang tidak memiliki artikel al sebelumnya. Kata benda ini digunakan untuk merujuk pada sesuatu yang tidak spesifik atau tidak dikenal. Contohnya adalah rojulun, kitabun, baitun. Yang selanjutnya yaitu isim ma'rifat. Isim ma'rifat adalah kata benda yang memiliki artikel al atau berawalan dengan al. Kata benda ini digunakan untuk merujuk pada sesuatu yang lebih spesifik atau lebih dikenal. Contohnya adalah ar-rojulu, pria itu, al-kitabu, buku itu, atau al-baitu, rumah itu. Kemudian pembahasan selanjutnya itu mufrad dan jamak. Mufrad adalah bentuk tunggal dari sebuah kata benda. Kata benda dalam bentuk mufrad digunakan untuk merujuk pada suatu objek atau entitas tunggal. Contohnya adalah kitab, buku, rojul, pria, atau mar'ah, wanita. Ketika mufrad digunakan dalam kalimat, biasanya tidak ada perubahan pada bentuk kata tersebut. Selanjutnya yaitu jamak. Jamak adalah bentuk jamak dari sebuah kata benda. Kata benda dalam bentuk jamak digunakan untuk merujuk pada lebih dari satu objek atau entitas. Bentuk jamak dapat mengalami perubahan pada akhiran atau di dalam kata itu sendiri. Contohnya adalah kitab, buku, menjadi kutubun, buku atau buku yang banyak. Rojul, pria, menjadi ar-rijal, orang-orang. Atau mar'ah, wanita, menjadi nisa, wanita-wanita. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sinonim. Dari dalam banyaknya kasus dalam Al-Quran ditemukan makna yang berbeda antara satu kata dengan kata yang lain meskipun dianggap bersinonim, misalnya kata al-khosyah dan al-khauf, padahal al-khosyah lebih tinggi kadar ketakutan daripada al-khauf. Contoh lain kata khair dan hasan dan toib kadang dimaknai sama, utamanya dalam bahasa Indonesia. Jika dianalisis lebih jauh secara kebahasaan, maka di antara ketiganya terdapat perbedaan yang spesifik. Al-Asfahani menyatakan bahwa al-khair bermakna siap yang mengandung indikasi ma yarghabu fi. Lanjutan Al-Asfahani bahwa kata al-khair adalah antonim dari asyar. Keduanya merupakan dua kata yang saling berlawanan dan sekaligus saling terkait antara satu dengan yang lain. Apabila terdapat dua pilihan, maka yang pertama pastilah merupakan sesuatu yang baik dan yang kedua pasti merupakan hal yang buruk. Yang berikutnya adalah atof. Atof terbagi menjadi tiga macam, yaitu atof pada lafadz. Atof pada lafadz mengacu pada konstruksi genitif dalam hubungan antara dua lafadz dalam kalimat Arab. Konstruksi ini terjadi ketika kata benda pertama mudhaf digabungkan dengan kata benda kedua mudhaf ilaih yang membentuk sebuah frasa yang memiliki arti khusus. Contoh penggunaan ataf pada lafadz adalah ilmu nahwu, kitabullah, yang artinya kitab Allah. Dalam konstruksi ini kitab adalah mudhaf yang kata benda pertama yang digabungkan dengan Allah, kata benda kedua yang berfungsi sebagai mudhaf ilaih. Kata benda yang diberi keterangan secara harfiah kitabullah, berarti kitab Allah atau kitab yang berasal dari Allah. Yang kedua, ataf pada kedudukan lafadz. Misalnya dalam surah Al-Maidah, innal ladina amanu wal ladina hadu wassob innal ladina amanu wal ladina hadu wasobiuna wan nasara man amana billahi wal yawmil akhir wa amila sholihan fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Lafaz wasobiun diatofkan pada posisi huruf inna dan isimnya, sehingga dalam ayat ini lafaz wasobiuna berposisi pada hukum marfu sebagai awal kalimat. Yang terakhir atau yang ketiga adalah ataf pada makna. Misalnya dalam surah Al-Munafiqun ayat 10, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabl iyati ahadakum mautu fayaqulu rabbi laula akhiratini ila ajalin qarib fasaddaku wa kam minas solihin. Lafal akana kebanyakan baca dengan jazam dengan lafal disebutkan diatafkan kepada sesuatu yang dianggap ada. Baik, pembahasan selanjutnya ada struktur sintaksis Arab. Dari sudut pandang makna, struktur sintaksis di dalam bahasa Arab dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni makna sintaksis umum dan makna sintaksis khusus. Ada beberapa kata yang bisa menjadi unsur pembentuknya, baik kalimat nomina dan kalimat verba. Yang diantaranya ada mubtada, khobar, fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Pertama ada mubtada. Menurut Imam Sibawayh, al-mubtada adalah semua isim atau nomina kata benda yang terdapat pada awal kalimat untuk membentuk suatu kalimat dan bersifat tetap dengan tanda rofa. Permulaan kalimat tidak akan tersusun tanpa adanya sifat tetap, maka sifat tetap itu ada pada mubtada sebagai permulaan kalimat. Yang kedua, khobar. Khobar adalah kata yang melengkapi makna mubtada atau kata yang merupakan bagian dari pembentuk kalimat sempurna dalam kalimat nomina. Kemudian ada isim dan fi'il. Isim kata benda, fi'il kata kerja. Isim dan fi'il merupakan dua komponen penting dalam pembentukan kalimat Arab. Isim memberikan informasi tentang objek, orang, atau tempat yang terlibat dalam kalimat, sedangkan fi'il memberikan informasi tentang tindakan atau keadaan yang terjadi dalam kalimat. Kedua kategori kata ini saling berinteraksi untuk membentuk struktur kalimat yang lengkap dan memahami makna dalam bahasa Arab. Kemudian ada fa'il. Fa'il atau subjek dalam bahasa Arab merupakan nomina yang berada setelah kata kerja. Fa'il dalam bahasa Arab selalu dalam keadaan marfu.
Kemudian yang terakhir ada maf'ul bih. Maf'ul adalah nomina akusatif yang terletak setelah kata kerja dan fa'il. Di dalam bahasa Arab, maf'ul bih ada yang berupa isim dzamir jelas dan ada yang berupa isim dhamir, kata ganti. Jadi kesimpulannya bisa kita lihat bahwa sintaksis Al-Quran atau biasa disebut dengan nahwu yang ada di dalam Al-Quran ini merujuk pada aturan tata bahasa yang digunakan dalam Al-Quran. Nah, dengan mempelajari sintaksis Al-Quran, kita juga dapat memahami secara lebih mendalam makna dan pesan yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran. Selain itu juga, pemahaman ini juga dapat membantu kita dalam mengaplikasikan nilai yang ada dalam Al-Quran serta yang ada dalam kehidupan sehari-hari dan menjalankan ajaran Islam dengan benar. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mungkin bisa dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.